Halo sahabat, selamat datang. Kali ini kita bakal langsung aja membedah sebuah panduan spiritual yang wow, jujur ini mendalam banget, tapi sangat bisa diaplikasikan. Kita nggak usah bertele-tele ya, karena yang mau kita ulas hari ini pada dasarnya adalah tentang diri kita sendiri. Tentang kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang terus-terusan bergejolak di dalam batin kita tiap harinya. Di ulasan ini, kita akan menguraikan gimana sih caranya melakukan grounding atau membumikan pikiran dan emosi kita yang sering banget lepas kendali. Coba deh, jujur tanyakan pada diri Anda sendiri saat ini. Seberapa sering sih Anda merasa benar-benar kewalahan? Kayak dikendalikan penuh oleh kekuatan pikiran dan perasaan Anda sendiri yang datangnya bertubi-tubi tanpa permisi ya. Nah, teks yang kita bedah ini mencatat sebuah realita yang luar biasa. Pikiran itu adalah cermin logika, tempat segala pengetahuan memantul. Sementara emosi itu adalah aliran rasa dan nafsu. Keduanya ini adalah kekuatan masif yang selalu aktif setiap hari. Sering kan, rasanya kita kayak lagi terseret ombak yang super besar. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Teks ini memberikan satu metafora utama yang menurut saya sangat kuat. Pikiran dan emosi itu ibarat dua kuda liar di dalam diri kita. Kuda-kuda ini punya energi yang luar biasa besar. Tenaganya nggak main-main. Kalau dibiarkan liar tanpa kendali, ya jelas, dua kuda ini bakal menyeret Anda jatuh, lari ke arah yang gak menentu, dan akhirnya malah menjauhkan Anda dari jalan spiritual. Tapi, ini bagian pentingnya nih. Kalau mereka berhasil dijinakkan, mereka justru bakal jadi tunggangan yang sangat tangguh untuk membawa Anda semakin dekat dengan Sang Pencipta. Kita masuk ke bagian pertama. Dua kuda liar dalam diri, atau Two Wild Horses Within. Nah, hal yang sangat menarik dari perbandingan ini adalah kita diajak untuk benar-benar mengidentifikasi sifat asli dari kedua kekuatan internal ini sebelum kita memikirkan cara mengendalikannya. Kan kita bertarung sama mereka setiap hari nih, jadi kita wajib tahu dong siapa yang lagi kita hadapi. Teks ini dengan cantik mengontraskan keduanya. Di satu sisi kita punya akal, alias logika kita. Kalau nggak dijinakkan, akal ini bisa berubah jadi penguasa yang sangat congkak, yang siap memenjarakan ruh Anda dalam rentetan analisis dingin dan keraguan yang nggak ada habisnya. Terus di sisi lain, kita punya emosi, si aliran keinginan. Emosi yang nggak terkendali itu bergeraknya persis kayak ombak liar yang siap menggulung habis ketenangan hati Anda. Dia bisa menjatuhkan kita ke dalam gelapnya reaksi sesaat yang sangat destruktif. Lanjut ke bagian kedua, makna grounding akal dan emosi. Jadi, apa sih sebenarnya esensi dari grounding ini? Anda harus paham satu hal yang paling mendasar dulu ya. Allah itu nggak menciptakan akal dan emosi untuk kita perangi. Sama sekali nggak. Mereka itu bukan musuh yang harus dihancurkan atau dibungkam mati-matian. Justru, mereka diciptakan untuk disadarkan. Tujuan utama grounding ini adalah menundukkan akal supaya dia mau taat kepada hati dan menenangkan emosi supaya dia nggak menjerumuskan kita. Akal itu kan sering banget tertipu sama kesombongannya sendiri ya, makanya dia harus diajak buat kembali sujud pada cahaya hati. Terus emosi yang disadari perlahan akan melunak, berubah dari gejolak yang merusak jadi getaran lembut yang justru menghidupkan cinta. Bayangin deh kalau akal sudah tunduk dan emosi sudah tenang, kondisi batin Anda bakal luar biasa indah. Hati Anda bakal jadi persis kayak danau tanpa riak, yang dengan sangat sempurna memantulkan keindahan langit. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 4 praktik menundukkan diri. Pertanyaannya sekarang, gimana sih prakteknya di kehidupan kita sehari-hari buat menjinakkan dua kuda liar ini? Nah, teks ini memberikan metodologi praktis. Pertama dimulai dari tafakur diam, lanjut ke menahan reaksi, terus melatih sabar, dan nanti puncaknya ada di dzikir dalam hening. Perlu diingat, ini bukan langkah acak yang bisa Anda pilih-pilih sesuka hati ya. Ini tuh sebuah perjalanan sadar, yang berurutan dan sangat logis, untuk pelan-pelan mengambil kembali tali kekang dari akal dan emosi Anda. Yuk kita bedah satu-satu. Langkah pertamanya adalah tafakur diam. Secara praktik ini kelihatan simple, tapi jujur butuh fokus. Duduklah dalam keheningan, biarkan aja pikiran-pikiran Anda itu datang dan pergi. Cukup saksikan mereka, kayak lagi ngeliatin awan yang bergerak melintasi langit biru kesadaran Anda. Kuncinya di sini cuma 2. Jangan menolak pikiran itu dan jangan coba-coba mengejarnya. Saksikan saja. Ketika Anda cuma membiarkan pikiran itu diam di dalam kesadaran, perlahan Anda mulai bisa melihat segala sesuatunya pakai hati, nggak lagi cuma mengandalkan logika yang bising. Masuk ke langkah kedua, menahan reaksi. Wah, ini krusial banget pas Anda lagi kena pemicu yang tiba-tiba. Entah itu marah yang meledak-ledak, rasa kecewa, atau kesedihan yang dalam banget. Pas rasa itu menyentuh hati Anda, please jangan terburu-buru bertindak. Tarik napas pelan-pelan, rasakan getaran energi emosi itu di dalam tubuh Anda.
Di sini Anda harus sadar, reaksi itu sebenarnya cuma sebuah gelombang energi. Anda punya kuasa penuh untuk mengarahkan energi tersebut, alih-alih membiarkan kuda liar emosi itu lari dan bikin kekacauan di hidup Anda. Jadi, poin yang sangat krusial di sini adalah bagaimana teks ini meredefinisi kata sabar. Melatih sabar di langkah ketiga ini sama sekali bukan berarti menahan perasaan sampai Anda mati rasa atau cuma memendam emosi gitu aja. Bukan itu. Sabar itu adalah kesadaran penuh. Sabar adalah kemampuan untuk tetap diam tanpa kehilangan arah dan menunggu dengan tenang. Sampai gelombang emosi itu reda, sementara jangkar hati Anda itu tetap berlabuh kuat pada Allah. Jadi ini tuh kondisi sadar yang sangat aktif dan penuh kendali, bukan kepasrahan yang buta. Dan setelah gelombang emosi itu perlahan reda, kita tiba di puncaknya. Zikir dalam hening. Di saat pikiran mulai diam dan emosi terasa melembut, ucapkanlah zikir di dalam hati Anda. Tanpa suara, tanpa bentuk. Biarkan saja namanya mengalir harmonis seiring dengan setiap helaan napas Anda. Teruslah begitu, sampai zikir itu melebur menyatu dengan diam, dan satu-satunya hal yang tersisa di dalam diri Anda hanya rasa kehadiran murni ini. Aku bersama Allah dan Allah bersamaku. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini semua bermuara di bagian keempat, tunggangan menuju Sang Pencipta. Setelah kita melewati keempat praktik tadi, kemana sih arahnya? Teks ini kembali ngingetin kita dengan sebuah pesan yang indah banget. Pikiran dan emosi itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri Anda. Mereka memang dirancang khusus untuk melayani perjalanan spiritual Anda. Jadi sekali lagi, jangan jadikan mereka musuh. Sadarkan mereka, tuntun dan arahkan energinya, serahkan kembali tali kekangnya ke tangan hati Anda yang sudah benar-benar berserah diri. Pas mereka udah jinak di bawah kendali hati yang pasrah, mereka bakal benar-benar menjelma jadi tunggangan luar biasa yang membawa ruh Anda melesat di jalan menujunya. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan transformasi puncak dari proses grounding tadi. Pikiran yang sudah tunduk itu nggak lagi jadi congkak, dia perlahan menjelma menjadi hikmah dan kebijaksanaan. Emosi yang udah tenang nggak bakal lagi merusak, dia bermutasi jadi rasa cinta yang murni, dan pada akhirnya, hati yang sadar itu akan jadi sebuah singgasana suci, tempat di mana kedamaian dan kehadiran ilahi bersemayam abadi di dalam jiwa Anda. Sebagai penutup dari ulasan materi kita kali ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan mendalam. Sebuah pertanyaan yang menantang Anda untuk benar-benar jujur pada diri sendiri. Apakah kedua kuda liar itu yang saat ini sedang menyeret langkahmu? Atau justru engkau yang memegang kendali dan menuntunnya berjalan menujunya?